ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين والحاضرات, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik kembali mengisi waktu kita dengan ayat-ayat Allah. Inilah dia teman duduk yang terbaik. Maka oleh karena itu syukuri nikmat hidayah, nikmat bisa mendengarkan Al-Quran. Tetapi jangan terbatas untuk diri kita sendiri. Ikut sertakan kawan kita, ikut sertakan grup kita, ikut sertakan geng-geng kita. Maka apa? Silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semua bisa mendapat manfaat dan kita menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nas mafatih lil khair maghaliq lisyarr." Di antara manusia itu ada orang-orang menjadi pembuka pintu kebaikan sekaligus penutup pintu-pintu keburukan. Dan di antara manusia juga ada orang-orang mafatih lisyarr maghaliq lil khair, pembuka pintu keburukan dan penutup pintu kebaikan. Mau jadi pintu pembuka kebaikan? Silahkan dibagi terus. Dan ini akan mengalir terus pahalanya. Seberapa banyak orang yang bisa melihat, seberapa banyak orang yang bisa menyimak, seberapa orang yang bisa mendapatkan hidayah. Apa kata Nabi SAW? La yahdiyallahu bika rajulan wahida. Seorang dapat hidayah dengan sebab engkau. Khairul laka min humurin na'am. Lebih baik dari unta merah. Hartanya orang-orang yang termahal, orang-orang Arab termahal di zaman itu. Kemudian salawat serta salam bagi Nabi kita yang mulia, Nabi yang agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pagi ini akan kita ambil dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tafsir surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr. Dan suratul Fajr disebut oleh para ulama kita suratun makkiyah. Surat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Al-Madinah. Dan suratul Fajr wa ayatuha 30 ayat, ada 30 ayat. Kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashrin wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. هل في ذلك قسم لذي حجر
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala bersumpah dengan 4 perkara. Al-Fajr, waktu subuh. Wal-layali al-ashar, 10 pertama Dzulhijjah. Wasyaf wal-watr, ganjil genap. Wal-layli idza yasr, malam ketika berjalan ketika larut. Jadi Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan 4 hal ini. Lalu Allah Azza wa Jalla menjelaskan, apakah pada makhluk-makhluk yang aku akan bersumpah ini sudah cukup memberikan pelajaran bagi orang-orang berakal sehingga mereka bisa memahami perintah Allah, apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dari manusia. Dan Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan hal-hal tersebut menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla bil mirsad, selalu mengintip, memperhatikan amalan-amalannya orang-orang kafir, orang-orang zalim, dan mencatat amalan perbuatan mereka. Dan Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan seluruh makhluk ini kelak pada hari kiamat. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk akan dibalas dengan keburukan. Orang-orang yang berbuat kejahatan, orang berbuat kesyirikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-Fajr yang digunakan bersumpah oleh Allah Azza wa Jalla, wal fajri, demi waktu fajar, adalah salat subuh. Sebagian mengatakan subuh hari ke-10 dari Dzulhijjah, yang merupakan Yaumul Hajjil Akbar, hari Haji Akbar. Itulah dia waktu fajar. Setelah para jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah dan mereka mabit menginap di Muzdalifah, lalu paginya langsung melontar Jumratu Al-Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah yang disebut dengan Hajjul Akbar. Ini dia sebagian tafsir tentang makna ayat yang digunakan bersumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, wal fajri walayalin al-ashar. Adapun layatul ashar, ini adalah 10 pertama Dzulhijjah, yang merupakan afdhalu ayyamid dunya, hari yang paling utama sedunia. Tidak ada lebih hebat. Kenapa? Nabi SAW telah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih fihin ahabbu ila Allah, yakni min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada amalan-amalan saleh yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla pelaksanaannya selain dari 10 pertama Dzulhijjah. Qalu walal jihad ya Rasulullah, qala walal jihad
Jihad di jalan Allah pun tidak bisa menandingi keutamaan al-amal salih di 10 pertama Dzulhijjah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'. Kecuali seorang keluar jiwa dan raganya dan hartanya, lantas tidak ada yang kembali sama sekali pulang ke rumah. Ini yang Allah Azza wa Jalla gunakan bersumpah. Kemudian wasyaf'i wal watar. Allah bersumpah dengan genap dan ganjil. Adapun Allah Azza wa Jalla ganjil karena dia esa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha witrun yuhibbul witra." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu ganjil, satu, esa, senang terhadap yang ganjil. Maka lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga senang dengan ganjil. Ya. Contoh, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum keluar Idul Fitri, beliau makan beberapa biji kurma witra, ganjil. Baik. Allah Subhanahu wa taala gunakan itu bersumpah. Dan makhluk ini genap. Jadi Allah Azza wa Jalla ganjil, dia tidak sama dengan makhluknya, dia satu, esa, makhluknya genap. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun." Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kalian ingat. Atau asy-syafa' itu al-adad az-zawji, bilangan genap. Wal witr al-adad al-fardi, bilangan ganjil. Wasy-syafa' itu adalah yaumun nahar, yaitu hari penyembelihan tanggal 10. Adapun witr itu hari Arafah, itu tanggal 9. Demikian juga salat itu ada yang ganjil, ada yang genap. Lihat, zuhur genap, asar genap, isya genap, subuh genap, maghrib ganjil. Adapun firman Allah Azza wa Jalla, "Wal laili idza yasar." Wal lail, demi malam. Idza yasar, apabila malam itu berlalu, larut, berjalan. Lalu Allah mengatakan, "Hal fi dzalika qasamul ladzi hijr?" Apakah pada sesuatu yang digunakan bersumpah oleh Allah Azza wa Jalla, mereka bisa ambil pelajaran bagi orang-orang yang berakal? Apakah pada sumpah-sumpah tersebut yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla sudah cukup memuaskan bagi seorang yang berakal? Untuk memahami perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka bisa laksanakan, memahami larangan-larangan Allah Azza wa Jalla sehingga mereka tinggalkan. Lalu dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla beberapa contoh orang-orang yang melampaui batas, orang-orang zalim. Dan Allah sebutkan apa yang menimpa mereka ketika mereka kafir kepada nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Disebutkan 'Ad, disebutkan Thamud, disebutkan Dzal Autad wa Fir'aun Dzal Autad. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah engkau tidak mengetahui ya Muhammad? Tidakkah sampai kepadamu ya Muhammad apa yang Allah perlakukan, apa yang Allah perbuat kepada kabilah Ad, Iram. Iram itu nama kabilah. Menurut sebagian para ulama, kabilah yang zalim, yang melampaui batas, yang Allah Azza wa Jalla berikan mereka kesehatan dan diberikan mereka badan yang sangat kokoh, tinggi, besar. Sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla oleh Nabi mereka, "Wazadakum fil khalqi bastah." Allah Azza wa Jalla tambah ciptaan kalian, besarkan bentuk kalian.
Tapi lihat bagaimana mereka membalik nikmat Allah Azza wa Jalla. Apakah mereka syukuri atau mereka ingkari? Mereka mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla. Mereka sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala, sombong terhadap makhluk. Maka mereka mengatakan, "Man asyaddu minna quwwatan?" Siapa yang lebih kuat dari kami? Maka Allah mengatakan, "Iram dzatil imad." Kabilah Iram dzatil imad. Yang mana mereka membawa tiang-tiang pancang yang sangat tinggi. Yang mana tiang-tiang pancang itu mereka gunakan untuk membuat tenda. Bagaimana Allah Azza wa Jalla selesaikan mereka dalam waktu yang sangat singkat-singkatnya, padahal mereka punya tubuh yang sangat kuat, sangat besar. Fauhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Iram ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat Al-Haqqah. Wa amma 'ad. Adapun 'ad, kaum 'ad, fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Allah binasakan mereka dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Dikirim terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu melihat kaum 'ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang kosong dan lapuk. Fal tara lahum min baqiyah. Maka adakah kamu lihat seseorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Mungkin kalau ada yang hidup zaman sekarang, ini luar biasa, ini raksasa. Ini adalah gergasi ini. Raksasa. Kenapa? Karena tubuh mereka yang luar biasa. Sangat dahsyat sekali. Hebat, besar. Tapi itu di hadapan Allah Azza wa Jalla tidak ada apa-apanya. Kecil. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Iram. Ya. Penduduk Iram. Ibu kata kaum 'Ad atau kabilah 'Ad. Ya. Dzatul imad. Mereka punya bangunan-bangunan tinggi. Bagaimana tidak? Itulah mereka punya tiang. Ya. Itu yang mereka pikul, mereka jadikan tenda. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun di satu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Dan terhadap kaum Thamud yang memotong batu-batu besar di lembah-lembah. Wa fir'aun dzil autad, dan terhadap Fir'aun mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang di dalam negeri. Fa'aktsaru fiha al-fasad, yang mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab, karena itu Allah menimpakan cemeti kepada mereka. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, para pendengar. Maka Thamud jabu sakhra bil wad. Mereka memahat, memotong-motong batu. Dibakar, dipahat, dijadikan rumah. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Mereka memahat ya batu-batuan gunung itu, atau gunung itu dipahat sehingga menjadi rumah mereka, menjadi tempat tinggal yang damai dan aman. Lihat apa yang menimpa mereka. Dan ini tempatnya di Arab Saudi sekarang. Artinya negeri itu ada di Arab Saudi. Apa yang menimpa mereka? Wa fir'auna dzil autad.
Fir'aun yang memiliki pasak-pasak yang sangat besar. Al-zalim al-taghi, yang zalim yang melampaui batas, yang mengaku dirinya ana rabbukumul a'la. Apa yang Allah Azza wa Jalla perbuat bagi mereka? Apa yang menimpa mereka? Punya pasak yang sangat besar digunakan untuk menyalib para penentang-penentangnya. Yang mana pasaknya begitu besarnya, lalu diletakkan tenda, orang bisa bermain di bawahnya. Jadi di tiang-tiang pancang, lalu di atasnya mereka membangun bangunan-bangunan tinggi. Dan sebagian para ulama mengatakan di zaman sekarang ini, maksud dari tiang-tiang itu adalah, tiang-tiang pancang itu adalah al-ahramat. Ya. Piramida-piramida yang mereka buat di Mesir itu. Karena Allah mengatakan wal jibala autada. Gunung itu sebagai pasaknya. Jadi bisa jadi piramida-piramida itu adalah, ini dimaksud wa fir'aun dzil autad. Semua orang-orang zalim itu, 'Ad, Tsamud, Fir'aun, alladzina taghaw fil bilad, yang telah melampaui batas semena-mena di muka bumi ini, fa aktsaru fiha al-fasad, memperbanyak dan memperbuat kerusakan. Fasabba alaihim rabbaka sawta azab, Allah timpakan mereka cemeti siksa. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu mengintip dan melihat gerak-gerik dan tindak tanduk mereka. Maka Allah Azza wa Jalla timpakan kepada mereka siksanya, timpakan kepada mereka azabnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kadzdzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah, fa amma Tsamud fa uhliku bit taghiyah, wa amma 'Adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul Haqqah, kadzdzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah. Kaum Tsamud, kaum 'Ad telah mendustakan hari kiamat. Karena di antara nama hari kiamat al-qari'ah, al-qari'ah ma adraka mal qari'ah. Fa amma Tsamud fa uhliku bit taghiyah, maka kaum Tsamud mereka telah binasakan dengan suara yang keras yang memekakkan mereka. Wa amma 'Adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah, adapun 'Ad dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan dikirim angin topan yang sangat dingin. Yang mana Allah Azza wa Jalla kirimkan mereka 7 hari 8 malam husuma yang terus menerus, sehingga mereka tumbang bagaikan pohon-pohon kurma yang sudah lapuk. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang sangat besar dan tidak ada yang tersisa satupun. Maka ketika Allah Azza wa Jalla berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun, ketika Allah Azza wa Jalla menghendaki, Allah Azza wa Jalla mengatakan kun, jadilah engkau, fayakun, maka terjadilah dia. Kemudian juga apa kata Allah tentang Fir'aun dalam surat An-Nazi'at, fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala siksa mereka. Siapa disiksa? Fir'aun. Ya. Dihukum mereka di dunia, dihukum mereka di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menerangkan kepada kita banyak pelajaran-pelajaran yang berharga. Maka Al-Quranul Karim di antara isinya banyak kisah. Sepertiga adalah berbicara tentang kisah, karena di dalamnya ada ibrah, pelajaran bagi kita. Apa pelajarannya? Dari ayat yang 14 ayat pertama. Yang pertama, fadlu layali al-ashr
Dzulhijjah, keutamaan 10 pertama Dzulhijjah dari awal sampai 10. Karena ingat, itulah afdhalul ayyamid dunya, hari dunia yang paling mulia. Amal saleh paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla pelaksanaannya di 10 pertama Dzulhijjah. Maka kalau ditanya mana lebih mulia 10 pertama Dzulhijjah dengan 10 terakhir Ramadan, 10 pertama Dzulhijjah itu yang mulia adalah siangnya, 10 terakhir Ramadan itu yang mulia adalah malamnya. Yang kedua, ayat-ayat ini menjelaskan bagaimana kekuasaan Allah Azza wa Jalla membinasakan kaum-kaum yang zalim, kaum-kaum yang syirik, yang tubuh mereka begitu hebat dan kokoh dan besar, tetapi Allah Azza wa Jalla menciptakannya, Dia mematikannya, dan Dia Maha Kuasa untuk mengembalikannya, untuk dibalas. Dan Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa atas segala-galanya. Yang ketiga, peringatan keras terhadap siksa Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengintip kita dan melihat kita. Maka hati-hatilah orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menggunakan hukum-hukum selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla akan timpakan mereka saut azab, pecut dan cemeti siksanya. Mau lari kemana kita? Allah Tabaraka wa Ta'ala, Dia Maha Besar, Dia Maha Kuasa. Tidak ada yang sulit bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu lihat Iram, Dhatul Imad. Ya. Yang mana mereka punya bangunan-bangunan yang tinggi. Bagaimana tidak tinggi? Karena jasad mereka sendiri besar. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Bangunan-bangunan mereka belum ada diciptakan di negeri-negeri lain saat itu. Dengan mudah Allah Azza wa Jalla hancurkan mereka. Hanya dengan angin ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditiup angin yang sangat dingin, tumbang, mati. Dan dia juga pada perang Ahzab, bagaimana Allah Azza wa Jalla menangkan Nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan dikirimnya angin sampai memporak-porandakan tenda-tenda mereka, menerbangkan panci-panci mereka. Begitu mudah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekarang apa yang Allah Azza wa Jalla gunakan untuk menguji negeri kita ini dan seluruh banyak negeri, hanya dengan virus yang kecil, corona. Subhanallah. Tumbang, ya, bagaikan zombie itu kalau katanya orang. Subhanallah. Sehari ribuan orang, ratusan orang mati hanya dengan virus yang kecil. Subhanallah. Ini hakikatnya pelajaran bagi kita, yang setiap saat mesti kita ingat. Sallallahu as-salamatu wal afiyah. Kita berdoa diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari azabnya. Dan tentu azab dunia masih ahwan, lebih ringan dibandingkan azabul akhirah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dan saatnya untuk kita bertanya jawab. Dan sebelumnya kita ingatkan, silahkan bagi para pemirsa ikut berbagi, share sebanyak-banyaknya ya, dan khususnya ke grup-grup ya, supaya bisa manfaatnya lebih besar. Baik, pada kesempatan pagi ini kita akan ambil yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nasihat Ustadz, saya akhwat belum menikah, selain menjaga pandangan dan menjaga sholat lima waktu,
dan kemaluan apa juga, karena seringkali terjerumus yang tidak bermanfaat maksiat, tobat lagi, tobat jatuh lagi. Apakah Allah nggak sayang sama saya? Mohon penjelasannya. Kita katakan Allah sayang. Itu sebabnya diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla bisa bertobat. Andai kata Allah Azza wa Jalla tidak sayang, maka apa? Allah Azza wa Jalla biarkan hambanya di dalam maksiat. Nah, tinggal sekarang bagaimana istiqamah. Istiqamah ini adalah afdalul karamah. Karamah seorang muslim yang paling utama adalah tegar di atas kebenaran tersebut. Allah Ta'ala ala wa alam. Bolehkah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepada orang yang di luar Islam ketika mereka mati? Boleh. Karena itu bukan sebagai bentuk mengucapkan doa, tapi itu adalah mengabarkan bahwasanya siapapun dia mukmin, dia kafir, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing akan siap mempertanggungjawabkan amalannya. Allah Ta'ala ala wa alam. Salat qabliyah zuhur 4 rakaat 2 kali salam tidak. Paling afdal sekali salam, tapi 2 boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah rambut di bawah bibir termasuk bagian jenggot, boleh dicukur? Dikatakan dia bagian dari jenggot, tidak usah dicukur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lebih besar mana keutamaan untuk mendengarkan kajian atau membaca Al-Quran? Pada saat ngaji, ya ngaji. Pada saat tidak ngaji, ya baca Al-Quran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana sikap kita terhadap gangguan leak, hantu yang mengganggu? Apakah kita harus mengejarnya? Dan adakah amalan agar bisa melawannya? Pertama, kita ta'awud, berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla sebaik-baik pelindung. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakan aku berlindung dengan Tuhannya Al-Falaq, subuh, min syarri ma khalaq, dari keburukan segala yang diciptakan. Ya. Maka yang mengganggu kita bisa kita lawan. Dan memang harus dilawan hantu-hantu yang seperti itu supaya ya dia tidak merasa dirinya besar. Dan itulah jin dan syaitan, ketika kita takut dia semakin mengganggu. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok laki-laki manusia meminta perlindungan kepada sekelompok laki-laki jin, jinnya tambah sombong, tambah angkuh. Wallahu ta'ala ala wa ala. Setelah salat berjamaah, mana lebih baik zikir di tempat atau pindah tempat duduk? Kita katakan seperti ini, tidak ada masalah mau di tempat itu maupun pindah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menasihat istri yang keras dan bagaimana cara meluluhkan hatinya agar menjadi istri yang soleha? Pertama, kita introspek diri kita dulu. Mungkin ada yang kurang pada diri kita. Ya, merenung, perhatikan, kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah jadikan hatinya lembut. Kenapa? Anta akhidun binasiyatiha, yang memegang kendalinya manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ala wa ala. Apakah salat ba'diyah maupun qabliyah boleh digabungkan dengan salat taubat atau dikerjakan ya berbeda? Dikerjakan berbeda tentunya. Ya, taubat lain, ya qabliyah lain. Allah taala ala wa ala. Seorang pekerja yang keluar masuk provinsi seperti sopir bus, apakah bisa dikatakan musafir? Bisa. Ya jelas dia musafir. Karena dia tidak menetap di satu tempat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa amalan yang paling baik agar kita lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla? Amalan yang paling baik adalah amalan wajib. Sebagaimana firman Allah dalam hadits Qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Yang paling aku cintai, yang hamba gunakan mendekatkan dirinya kepadaku adalah yang wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang tidak harus membayar zakat harta karena tidak cukup nisab haulnya, tapi tetap mau bayar, apa hukumnya? Itu adalah
sebagai kebaikan hati, ya, sedekah sunnah. Wallahu taala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa, bagi para pendengar, para penyimak yang ingin bertanya, kami silahkan. Masih ada waktu kita untuk bertanya jawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang suka gibah bahkan dengan sengaja dia berbuat keburukan asalkan orang menggibahnya dapat pahala? Ya beda. Kalau kita yang menyebabkan orang menggibah, maka kita yang punya dosa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara menghilangkan prasangka buruk terhadap orang? Idza dhananta fala tuhaqqiq. Apabila engkau berprasangka, jangan diteliti, abaikan. Allah ta'ala ala wa alam. Boleh atau tidak setelah kita ikut sholat tarawih di awal malam, apa boleh kita tambah sholat malam kita sampai akhir malam? Kalau sholat bersama imam sudah cukup. Karena Nabi SAW bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dihitung dia itu sholat sepanjang malam. Namun tidak mengapa sehabis witir sholat 2 rakaat lagi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah mu'allaf boleh bayar zakat fitrah? Boleh, kalau dia memiliki harta yang cukup lebih dari keperluan sehari semalam untuk diri dan keluarganya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara sholat sunnah taubah? Habis berdosa, langsung sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas perbuatan dosa yang kita perbuat. Allah ta'ala ala wa alam. Bolehkah membayar zakat al-fitr 2 kali? Karena ya, keduanya dalam surat Al-Maidah. Di sana disebutkan sumpah-sumpah, maksudnya bersumpah selain dengan nama Allah. Mohon dijelaskan. Yang pertama, boleh. Ya, masalah bolehnya boleh. Itu lebih dari wajib namanya. Kemudian yang penting tepat waktunya. Kemudian yang kedua, Al-Maidah 89 disebutkan sumpah-sumpah. Maksudnya apa bersumpah selain nama Allah? Tidak. Bersumpah selain nama Allah tidak bisa dibayar kafarahnya. Karena apa? Itu sumpah yang rusak. Ini maksud adalah bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla dan kita langgar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sebagian ulama ada yang membolehkan jimat rajah. Bagaimana demikian? Bukankah bolehkah jadi imam? Pertama kita katakan, apa saja yang tidak boleh di dunia ini baik ada yang membolehkannya. Tapi al-ibrah menjadi patokan dalil. Ya, bagaimana kalau dia menjadi imam? Kalau ada imam lain, tidak usah dia menjadi imam. Allah ta'ala ala wa alam. Dan tidak ada kewajiban seorang makmum mengetahui apa akidah imamnya. Ada orang kehilangan akal, koma atau gila. Apakah wajib dikeluarkan zakatul fitr? Kita katakan, ya, selama dia masih hidup, dikeluarkan zakatul fitrnya. Allah ta'ala ala wa alam. Apakah THR termasuk dizakatkan juga Ustaz? Ya, kalau THR-nya cukup setahun dan mencapai nisab. Ya, demikian Bang Dedi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya ngerau katanya? Bercocok tanam di gunung-gunung tapi di hutan milik pemerintah. Kalau pemerintah berikan izin, kenapa tidak? Karena pemerintah adalah bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Ya, kalau kita dilarang ya minggir, mundur. Allah ta'ala ala wa alam. Bilakah mula waktu baca zikir pagi sehingga jam berapa, dan untuk zikir petang di waktu bila sampai bila? Pertama kita katakan zikir pagi habis sholat subuh sampai terbit matahari. Tapi kalau lupa tidak apa, jam 8, jam 9 tak masalah. Ya. Kemudian sore habis sholat asar. Ada yang lupa sampai ba'dal maghrib isya, tidak ada masalah. Yang penting jangan tertinggal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mau tanya dari Samarinda, bolehkah mengadakan sholat id berjamaah satu kompleks sekitar 10-15 orang saja? Tidak banyak. Ya, kalau di sana dinyatakan zonanya aman, tidak ada masalah. Karena itu dia relaksasi yang diberikan oleh pemerintah. Ya, namun lihat juga bagaimana pandangan pemerintah di negeri setempat. Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya jika kita memiliki amalan yang mana itu merubah ucapan niat dalam sholat? Ya, kita katakan
Bagaimana ucapannya merubah niat? Bagaimana hukumnya jika kita memiliki amalan yang mana itu merubah ucapan, niat dalam salat? Pertama, kita katakan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu ya bergantung kepada niatnya. Nah, sekarang perbaiki amalan kita, sudah baik, maka niatnya diperbaiki. Nah, di dalam salat terjadi sesuatu di luar yang kita niatkan ya dalam salat, maka apa? Kalau merusak bentuk salat itu bisa membatalkan salat. Wallahu taala ala wa alam. Berdosa ke orang-orang bermadzhab nyampur 4 hal dalam hidup sehari-hari. Kita katakan kalau dia mencari-cari keringanan, maka apa kata para ulama? Man tatabba rukhasal ulama faqad ijtama'a fika syarru kulluh. Ya, barang siapa mencari keringanan-keringanan yang dibuat oleh para ulama atau kesalahan-kesalahan para ulama itu dicari-cari, oh masih ada membolehkan, oh masih ada membolehkan, maka apa? Terkumpullah segala keburukan pada dirinya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah penyebab pertama ketidakkhusyuan dalam sholat ini sering dialami? Karena tidak faham apa maknanya. Dan karena keikhlasan kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah berjamaah sholat sunnah? Tergantung sholat sunnah apa dulu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lupa membaca surah Al-Fatihah setelah kita selesai baru kita ingat. Apakah sholatnya sah batal? Harus diulangi. Karena Al-Fatihah adalah rukun. Bagaimana ada orang menggibah tapi belum mampu menasehati? Berdosakah jika menyebabkan penyakit ain bagi orang lain meskipun tanpa kita sadari? Pertama, ya lasta alaihim bimusaitir, bukan kita menguasai manusia ini. Kita hanya nasihat, kalau tidak bisa dinasehati minimal diingkari dengan hati kita. Wallahu ta'ala ala wa. Apakah dikenal istilah imsak di zaman Nabi? Tidak ada. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan ini bid'ah mungkarah. Ya, mempercepat azan subuh, azan kedua, ya, untuk menghentikan orang makan dengan dalil kehati-hatian, maka inilah bid'ah mungkarah sejak zaman dahulu sampai zaman kita ini. Allahul musta'an. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana salat hari raya di rumah cara yang sunnah? Tidak ada bedanya dengan di lapangan. Takbir ihram, kemudian takbir lagi 7 kali, kemudian Al-Fatihah, lalu Al-A'la, kemudian rakaat kedua takbir 5 kali, setelah itu Al-Fatihah, kemudian Al-Ghasyiyah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah istri melihat laki-laki yang bukan mahramnya? Melihat dalam konteks apa? Tanpa disengaja tidak ada masalah. Tapi kalau disengaja, Allah berfirman wa kullil mu'min yaghdudna min absarihin. Katakan bagi para wanita untuk menundukkan pandangan mereka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kadang di hati terlintas hal-hal buruk, bagaimana cara menghilangkannya? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Apakah bagi uang saat Idul Fitri termasuk tasabbuh? Kalau dikatakan tasabbuh maka tasabbuh yang baik. Kenapa? Bagi-bagi uang tidak ada masalah. Ya, wallahu taala ala wa alam. Jika sudah taubat berapa hari kemudian melakukan lagi tanpa sengaja atau pelupa, apakah tetap berdosa? Masalah dosa pasti tetap. Apalagi kita sudah tahu. Ya. Tapi kuncinya sekarang apa? Mau bertobat apa tidak? Atau israr tetap di atas dosa tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saat sholat, kapan saja kita mengangkat kedua tangan? Maksudnya apa? Dalam sholat, semua gerakan boleh angkat tangan. Kadang-kadang. Yang 4 selalu ihram, ruku, i'tidal, bangkit dari tasyahudul awal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana mengqada puasa yang sudah lewat 2 tahun? Kalau tetap diingat, wajib untuk diqadha dan ditinggalkan dengan uzur yang syar'i. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana melawan penyakit futur, malas? Perbaiki niat akidah kita. Perbaharui akidah kita, belajar akidah sahihah. Dan berdoa kepada Allah imanan daima, iman yang berkesinambungan, iman yang tetap. Allah ta'ala ala wa alam. Batalkah sholat seorang yang lupa baca basmalah ketika sholat? Kita katakan dia lupa membaca basmalah di dalam sholatnya, yaitu di dalam Al-Fatihah. Kita katakan bahwasanya Al-Fatihah memiliki ayat, ya,
Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, di sini ada memang perselisihan di kalangan para ulama, apakah basmalah itu ayat dari suratul Al-Fatihah atau tidak. Maka kita katakan tidak ada masalah, salatnya sah insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah saya seorang laki-laki bersalaman dengan ibu mertua tiri saya? Ya, mertua tirinya, yaitu kita katakan itu adalah suami dari atau istri dari mertuanya, maka kita katakan boleh. Wallahu taala ala wa alam. Banyak kita melihat di TV lainnya. Ini Bastedi ini sufi kayaknya, suka TV ini. Ada ustaz-ustaz yang berambut gondrong, apa hukumnya laki-laki berambut gondrong? Boleh asal diatur, dirapikan tetap. Jangan itu menjadi mode dan gaya. Wallahu taala ala wa alam. Suami yang masih berada di rantauan Malaysia, apakah wajib kita menyerahkan zakat fitrah di rumah? Dia wajib menzakatkan dirinya di tempat tersebut. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana mengobati penyakit waswas? Akidah perlu diperbaiki, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Wallahu taala ala wa alam. Apakah wajib membaca iftitah saat sholat sunnah? Semua iftitah tidak wajib. Namun dari perlakuan Nabi SAW, Nabi tidak pernah meninggalkan iftitah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Adanya perbedaan kebijakan terkait sholat Idul Fitri antara pemerintah daerah dan pusat, di mana ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Siapa yang harus kita ikuti? Kita katakan yang di bawah lebih paham dengan kondisi. Maka apa? Kita katakan ikuti yang di bawah dengan pantauan lapangannya. Dan tentu di sini masing-masing punya ijtihad, dan itulah dia negeri yang seperti ini. Ini punya kewenangan sendiri, ini punya kewenangan sendiri, masing-masing punya otonom, maka tidak ada yang dikatakan kewenangan mutlak. Fallahul musta'an, hanya kepada Allah kita mengeluh dan mengadu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah perbuatan baik dan buruk seorang anak mempunyai dampak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Kalau orang tuanya tahu, tidak dinasihati, punya andil dalam kenakalan anaknya, orang tuanya dapat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah batal jika kita membersihkan BAB anak kita? Kita katakan bahwasanya menyentuh najis tidak membatalkan wudu. Ya. Namun seorang berwudu itu lebih bagus. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana pendapat Ustaz buat suami yang nggak mau berbuat baik kepada mertua, malah tidak mau menerima kedatangan mereka, padahal mertuanya sudah masya Allah baik, ya, dan tidak pernah mendendam? Ya, kita katakan suaminya perlu diperiksa dulu jiwanya ini, ya, apa sebab, cek, ya, mungkin dia kemasukan jin atau yang lainnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau pakai jas hujan, celana kepanjangan atau harus dipotong supaya tidak isbal? Kita katakan halatul darurah. Ya, tidak mengapa. Tapi untuk terus-menerus pakaian seharian ini tidak boleh. Kenapa? Karena kita ini butuh perlindungan kalau hujan tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah mengerjakan maksiat malam qadar sama dengan 1000 bulan? Tidak. Yang dilipat gandakan hanya amal saleh, adapun amal buruk itu hanya dilipat gandakan segi kaifiyah, bentuk saja, bukan segi jumlah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana memasang lampu kelap-kelip di rumah untuk mainan anak-anak? Tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam, asal hati-hati saja nanti vouchernya habis. Jika kita bersentuhan dengan istri kita, tidak membatalkan kecuali jima'. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana bila kita punya tab di bank, tabungan di bank berupa yang diberi bunga dan bermaksud berhenti tapi tidak menutup tabungan tersebut karena saldonya tinggal sedikit, jadi dibiarkan saja, apa boleh atau harus ditutup? Kalau kita mau menghentikan kerjasama, ya tutup. Ya, Allah ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini, ya, dan terus semangat, disebarkan, ya, di-share sebanyak-banyaknya. Apakah mustahik tetap wajib zakat? Kita katakan kalau orang sudah mendapatkan zakat, ternyata ada kelebihan dari makanan sehari semalamnya,
untuk Idul Fitri, maka dia juga wajib zakat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah batal tidak membaca surah setelah membaca Al-Fatihah pada sholat sunnah? Tidak. Karena membaca surah setelah Al-Fatihah itulah sunnah, bukan wajib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh membaca Al-Quran atau tafsir tidak berjilbab? Boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara mengatur hati agar tetap istiqamah beribadah di malam-malam Ramadan ini? Bersihkan hati kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Niscaya itu akan menjernihkan kita untuk menerima yang baik. Hati ini apabila dia penuh dengan yang kotor, tidak bisa masuk yang baik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Menyalakan pelita menandakan 10 malam terakhir Ramadan, apakah ada dalilnya? Ini namanya buat-buat. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, itulah yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Semoga bermanfaat. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa man istanna bi sunnati ila yaumiddin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.